Kembali ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subagio, Kisah Rakyat. Kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik dengan judul Mengerikan. Anak laki-laki diselamatkan harimau putih di hutan belantara. Marilah kita lanjutkan cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil di tepi hutan belantara Kalimantan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bima. Ia dikenal sebagai anak yang pemberani, namun juga sangat penasaran. Suatu hari, ia mendengar cerita dari para tetua tentang harimau putih, seekor makhluk mistis yang dipercaya melindungi hutan dari ancaman manusia. Meskipun banyak yang menganggapnya hanya mitos, Bima merasa ada sesuatu yang menarik tentang harimau itu. Tanpa memberitahu siapapun, Bima memutuskan untuk masuk ke dalam hutan belantara. Ia membawa bekal sederhana, pisau kecil, air, dan beberapa potong roti kering. "Aku ingin tahu apakah harimau putih benar-benar ada," gumamnya dalam hati. Namun, ia tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi petualangan yang mengubah hidupnya selamanya. Saat memasuki hutan, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, dan suara alam menjadi semakin sunyi. Pepohonan tinggi menjulang, seolah menutupi langit. Bima mulai merasa takut, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Setiap langkahnya membuat dedaunan kering berderak, menciptakan suara yang memecah kesunyian. Tiba-tiba, Bima mendengar suara gemeretak di balik semak-semak. Seekor ular besar muncul, matanya bersinar seperti api. Bima mundur perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ular itu melingkar siap menyerang, tapi sebelum sempat bergerak, sebuah raungan keras menggema di udara. Suara itu berasal dari kejauhan, dan ular itu langsung melarikan diri. Dari balik pepohonan, muncul sosok besar berbulu putih bersinar. Itu adalah harimau putih. Bima terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Mata harimau itu tajam, namun ada kelembutan di dalamnya. Harimau itu mendekat perlahan, seolah ingin memastikan bahwa Bima tidak terluka. Meskipun tidak ada kata-kata, Bima merasakan bahwa harimau itu sedang berbicara padanya melalui tatapan mata. Ia merasa tenang, seolah-olah harimau itu adalah pelindungnya. Harimau putih kemudian berbalik dan berjalan ke arah dalam hutan, seolah mengisyaratkan agar Bima mengikutinya. Bima mengikuti harimau itu dengan hati-hati. Mereka melewati sungai-sungai kecil, lembah-lembah dalam, dan tebing-tebing curam. Selama perjalanan, Bima melihat keajaiban-keajaiban alam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bunga-bunga bercahaya di malam hari, burung-burung dengan warna bulu yang indah, dan air terjun yang tampak seperti tirai kristal. Selama beberapa hari, Bima dan harimau putih terus melanjutkan perjalanan. Mereka saling melindungi satu sama lain. Bima mulai memahami bahwa hutan bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan rumah bagi makhluk-makhluk luar biasa yang harus dihormati. Harimau putih mengajarkan Bima tentang kebijaksanaan alam dan pentingnya menjaga keseimbangan. Suatu malam, saat mereka beristirahat di tepi sungai, mereka dikejutkan oleh suara langkah-langkah berat. Sebuah kelompok pemburu liar mendekat, membawa senjata dan obor. Mereka mencari hewan-hewan langka untuk dijual. Harimau putih menggeram marah, sementara Bima merasa cemas. Ia tahu bahwa mereka dalam bahaya besar. Harimau putih berbisik kepada Bima melalui tatapan matanya, seolah memberikan instruksi. Bima mengerti bahwa ia harus mengalihkan perhatian pemburu. Dengan hati-hati, ia mengumpulkan ranting-ranting kering dan membuat api kecil di arah berlawanan. Pemburu-pemburu itu tertarik pada cahaya api dan meninggalkan lokasi aslinya. Namun, salah satu pemburu menyadari bahwa api itu hanya tipuan.
Mereka kembali ke lokasi awal dan menemukan jejak-jejak Bima dan harimau putih. Saat itulah Bima berdiri di depan harimau, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. "Jangan sentuh dia!" teriak Bima dengan suara lantang. Tiba-tiba, tubuh harimau putih bersinar terang. Cahayanya begitu kuat sehingga membuat para pemburu terpukau dan takut. Mereka mundur perlahan, lalu melarikan diri ke dalam hutan. Bima merasa lega, namun ia juga terkejut dengan kekuatan gaib yang dimiliki harimau putih. Setelah insiden itu, harimau putih membawa Bima ke sebuah tempat rahasia di dalam hutan. Di sana, ia menemukan sebuah batu besar bertuliskan simbol-simbol kuno. Harimau putih menatap Bima dengan penuh arti, seolah memberikan pesan bahwa ia harus menjaga rahasia hutan ini dan melindungi alam dari ancaman manusia. Akhirnya, tiba saatnya bagi Bima untuk kembali ke desa. Harimau putih mengantar Bima sampai ke tepi hutan. Saat mereka berpisah, Bima merasa sedih. Namun ia juga merasa bangga karena telah bertemu dengan makhluk luar biasa itu. "Terima kasih telah menyelamatkanku," bisik Bima. Setelah kembali ke desa, Bima menjadi orang yang berbeda. Ia mulai mengajarkan penduduk desa tentang pentingnya menjaga alam. Cerita tentang harimau putih tersebar luas, dan banyak orang mulai menghormati hutan serta makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Hingga hari ini, cerita tentang harimau putih dan anak laki-laki yang diselamatkannya masih diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang percaya bahwa harimau putih masih ada di hutan, melindungi alam dari ancaman manusia. Dan setiap kali ada yang masuk ke hutan tanpa izin, mereka selalu ingat cerita ini sebagai peringatan. Cerita pun selesai. Demikian, cerita mengerikan. Anak laki-laki diselamatkan harimau putih di hutan belantara. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dan akhir kata, terima kasih.